Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik para ilmuwan, para mahasiswa, para pelajar, dan seluruh umat Islam yang menyaksikan acara ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang anak yatim. Anak yatim itu apa? Anak yatim adalah seorang anak yang dilahirkan pada saat ia akan dilahirkan atau setelah dilahirkan ayahnya meninggal dunia. Itu yang disebut dengan anak yatim. Tapi ada lagi yang disebut dengan anak piatu. Ketika ibunya melahirkan, ketika ibunya sedang berjuang untuk melahirkannya, dan pada saat itu ibunya meninggal dunia, maka dia disebut sebagai anak piatu. Ada lagi, kedua ibu bapaknya meninggal dunia tatkala dia berada masih dalam ayunan, masih dalam asuhan, belum cukup dewasa, disebut sebagai anak yatim piatu. Kita wajib menyantuni mereka, kita wajib menyayangi mereka, kita wajib memelihara dan mendidik mereka. Sebagai dasar firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Araital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahu adzim. Tahukah kamu siapa di antara orang-orang yang mendustakan agama? Salah satu di antaranya ialah mereka yang tidak mau peduli terhadap anak-anak yatim. Saudara-saudara sekalian, biasanya anak-anak yatim ini disandingkan dengan to'amu miskin, disandingkan dengan orang-orang miskin. Kenapa demikian? Karena biasanya seorang anak yatim yang apabila ayahnya meninggal dunia tidak mewariskan harta ayahnya, maka ibunya dia memelihara, merawatnya dalam keadaan susah payah, bahkan dengan ekonomi yang pas-pasan. Ada yang sampai tidak makan sama sekali. Ada juga yatim piatu, ikut dengan orang lain, ikut dengan tetangga, ikut dengan saudara. Dia, saudaranya pada saat itu dalam keadaan miskin, sehingga dia pun membutuhkan bantuan. Bukan hanya si yatim, tetapi saudaranya yang miskin tadi. Makanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak mau memberi makan, tidak mau menyantuni, tidak mau merawat, memelihara anak-anak yatim, dan tidak mau membantu ekonominya kepada fakir miskin. Saudara-saudara sekalian, anak-anak yatim yang memang betul-betul tidak ada orang tuanya, tidak ada keluarganya, biasanya dititipkan di panti asuhan. Panti asuhan hanya beberapa orang yang merawatnya. Itu pun memerlukan dana dan kewajiban bagi kita untuk membantu mereka. Tidak mampu membantu dengan harta benda, ya syukur-syukur kalau ada rezeki, sisihkan sebagian harta untuk membantu mereka. Baik yang di pantai asuhan, baik dalam asuhan ibunya, baik dalam asuhan ayahnya, baik dalam asuhan saudara-saudaranya,
sehingga dia ingin tumbuh dewasa, memerlukan pendidikan dan memerlukan bantuan dalam bentuk harta. Jika ini juga tidak mampu, minimal gitu ya, dengan bentuk harta, dengan kasih sayang dengan anak-anak yatim. Memang notabene pada saat ini anak-anak yatim kita dari tingkat TK sampai SD sampai tingkat SMP MTS, biasanya mereka nakal, biasanya mereka paling degil. Sebenarnya mereka bukan jahat, tapi ingin perhatian karena tidak ada ayahnya, tidak punya ibu. Mereka yatim piatu, ingin mendapatkan perhatian yang penuh, sehingga dia overacting, ingin melakukan sesuatu, tapi tidak ada yang mengarahkan, ingin melakukan yang terbaik, tidak ada yang mendidiknya, sehingga kadang-kadang terkesan anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang jahat. Saudara sekalian, anak-anak yatim ini adalah aset negara, aset bangsa, aset agama. Apabila dia dididik, maka insya Allah dia akan menjadi baik, dan bahkan jauh lebih baik daripada yang punya ayah dan yang punya ibu yang pada saat itu masih dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengulurkan tangan kita untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Kita menyantuni mereka, kalau nggak bisa dengan harta benda, minimal dengan kasih sayang. Tidak juga mampu dengan doa, tidak juga dengan ilmu yang kita punya. Paling tidak menyampaikan, sampaikan. Dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa membantu mereka. Kita ajak saudara-saudara kita ajak teman-teman dekat kita untuk saling membantu. Kalau dapat setiap bulan, setiap hari, setiap bulan, jangan hanya setahun kali. Kadang-kadang hanya mendekati hari raya saja, kadang-kadang hanya di bulan puasa saja. Kalau dapat setiap saat di mana dia ingin belajar, ingin sekolah, kalau ada yang punya kemampuan, ajak mereka, masukkan dia ke pondok-pondok pesantren. Setelah dia tamat dari pesantren, kuliahkan dia. Jika perlu, masukkan ke STIT Al-Kifayah dengan harga yang murah, SPP-nya terjangkau. Mereka pun akan mendapatkan manfaat, orang lain akan mendapatkan manfaat. Dia pun bisa mengajak orang lain untuk sama-sama kuliah. Kemudian kita bersama-sama mendoakan mereka agar sama-sama berhasil. Setelah berhasil, mereka akan diarahkan pula untuk membantu sebagaimana dia dahulu telah dibantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Tabirga Ulil Absor la'alakum tatakun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.